Halo semuanya, selamat datang di channel 2D Film. Di video kali ini Mimin bakal meringkas alur cerita anime Seiren Gensouki. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung saja ke videonya. Sebelum lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe, oke? Menceritakan tentang pemuda bernama Amakawa Haruto, ia adalah seorang pemuda biasa. Haruto yang sedang berada di dalam bis mengingat kenangan masa kecilnya. Karena saat Haruto masih kecil, Haruto pernah membuat janji dengan teman masa kecilnya untuk menikahinya saat sudah dewasa nanti. Setelah masuk SMA, Haruto pun bertemu kembali dengan teman masa kecilnya itu. Namun ia telah dekat dengan laki-laki lain. Itu membuat Haruto syok. Singkat cerita, bis yang Haruto naiki menerobos palang kereta api dan akhirnya bis itu pun tertabrak kereta api. Scene berubah ke dunia lain. Di sana ada seorang anak kecil bernama Rio. Rio tinggal di daerah kumuh di pinggiran kerajaan. Rio memiliki keinginan untuk balas dendam atas ibunya yang dibunuh di depan matanya ketika ia berusia 5 tahun. Ingatan dan kepribadian Haruto yang seharusnya sudah hilang dibangkitkan di dalam tubuh Rio. Itu membuat ingatan dan kepribadian mereka menyatu dalam satu tubuh. Rio yang masih bingung kenapa ia memiliki ingatan Haruto bertemu dengan orang-orang dari kerajaan yang sedang mencari seorang gadis. Disinilah Rio berkenalan dengan seorang gadis bernama Celia. Celia pun mulai menanyai Rio. Namun karena Rio tidak tahu apa-apa, mereka pun pergi meninggalkan Rio. Rio kembali ke tempatnya. Namun saat kembali orang-orang yang tinggal bersama Rio sudah mati. Dan selanjutnya giliran Rio yang akan dibunuh. Di saat itulah muncul sosok wanita. Sosok wanita tersebut pun langsung mengajari Rio cara menggunakan sihir. Setelah diajari menggunakan sihir, Rio pun berhasil mengalahkan si pembunuh itu. Setelah itu Rio langsung menghampiri karung yang bergerak. Ternyata di dalamnya ada seorang gadis kecil. Gadis itu adalah gadis yang dicari-cari oleh Celia. Tak lama gadis itu pun pingsan setelah melihat mayat. Rio langsung membawanya keluar. Di luar Rio bertemu lagi dengan Celia dan orang-orang dari kerajaan. Bukannya berterima kasih, Rio malah dituduh sebagai penculiknya. Rio pun dibawa ke kerajaan dan diinterogasi dengan kejam. Dan ternyata gadis kecil itu adalah seorang putri. Setelah sadar, putri itu pun langsung menjelaskan semuanya kepada pengawalnya dan meminta agar Rio dibebaskan. Singkat cerita, Rio pun dibebaskan dan Rio langsung menghampiri raja. Di sana Rio diberikan beasiswa di Royal Academy, sebuah sekolah untuk orang kaya dan para bangsawan. Singkat cerita, Rio mulai masuk sekolah. Namun Rio tidak disambut baik oleh murid lainnya. Itu dikarenakan Rio berasal dari daerah kumuh dan tidak memiliki status. Rio yang berasal dari daerah kumuh tidak bisa membaca dan menulis. Jadi Celia secara khusus mengajarinya. Rio yang memiliki ingatan Haruto yang merupakan seorang siswa SMA dengan mudah menghafal semua pelajaran yang diberikan Celia. Selain itu, Rio juga mengetahui ilmu pedang dari ingatan Haruto. 5 tahun pun berlalu, hubungan Rio dan Celia semakin dekat. Rio yang hebat dalam ilmu pedang menjadi salah satu perwakilan dalam sebuah turnamen. Di sana Rio berhasil mengalahkan salah satu lawannya. Setelah kejadian itu, Rio mulai terkenal, bahkan ada seorang gadis yang menyatakan perasaannya kepada Rio. Singkat cerita, ujian kelulusan pun tiba. Di dalam ujian tersebut, para siswa harus mengalahkan para monster. Namun di tengah ujian, sang putri jatuh dari tebing karena tersenggol oleh siswa lainnya. Rio secara refleks menolongnya. Tuan Putri pun berhasil diselamatkan. Namun Rio dikambing hitamkan sebagai orang yang mencelakai Tuan Putri. Rio pun menjadi buronan kerajaan. Rio yang mengetahui hal itu memutuskan untuk meninggalkan kerajaan dan pergi menuju desa Yagumo. Desa Yagumo adalah kampung halaman kedua orang tuanya Rio. Karena desa Yagumo cukup jauh, jadi Rio memutuskan untuk berhenti di kerajaan lain untuk membeli persediaan.
Setelah itu Rio pun melanjutkan perjalanannya. Namun di tengah perjalanan Rio diserang oleh gadis demi-human. Rio pun bertarung dengannya dan Rio berhasil mengalahkannya. Ternyata gadis itu diperintahkan membunuh Rio oleh bangsawan. Rio pun mengikat gadis itu dan melepaskan kalung pengendali dari gadis itu agar ia terbebas dari bangsawan yang mengendalikannya. Gadis demi-human itu bernama Latifah. Rio pun melepaskan Latifah dan menyuruhnya untuk pergi. Karena Latifah tidak tahu harus pergi kemana, jadi ia memutuskan untuk tetap bersama Rio. Setelah cukup lama bersama Latifah, Rio pun mulai sadar bahwa Latifah sama sepertinya, yaitu memiliki ingatan orang Jepang. Akhirnya Rio sampai di suatu tempat. Tempat itu dihuni berbagai macam ras kecuali manusia. Rio sempat diserang oleh penduduk lokal. Namun pada akhirnya Rio disambut dengan baik oleh mereka. Di sana Rio diberitahu bahwa di dalam tubuhnya ada spirit berbentuk manusia. Spirit yang ada di dalam Rio adalah spirit tingkat tertinggi. Di sana Rio mulai belajar tentang sihir spirit. Setelah cukup lama tinggal di sana, Rio memutuskan untuk pergi dan melanjutkan petualangannya ke desa Yagumo. Rio pun meninggalkan Latifah di sana. Latifah sempat menolak, namun pada akhirnya Latifah setuju. Di saat yang bersamaan, desa tempat tinggal Rio diserang oleh para Wyver. Rio pun langsung pergi untuk mengusir para Wyver tersebut. Rio yang sudah belajar sihir spirit dengan mudah mengalahkan para Wyver tersebut. Singkat cerita, Rio melanjutkan perjalanannya ke desa Yagumo. Dan akhirnya Rio pun sampai di desa Yagumo. Di sana Rio mulai mencari informasi tentang kedua orang tuanya. Dan pada akhirnya Rio bertemu dengan neneknya. Rio mulai menanyakan tentang kedua orang tuanya ke neneknya. Namun neneknya belum bisa mengatakannya ke Rio. Jadi Rio memutuskan untuk tinggal hingga neneknya memberitahunya. Singkat cerita, Rio diminta neneknya untuk mengawal hasil pajak ke ibu kota kerajaan Karasuki. Di sana Rio mulai berkeliling dan menikmati suasana ibu kota Karasuki. Sampai akhirnya Rio bertemu salah satu keluarga yang melayani kerajaan Karasuki. Dan di sana Rio diberitahu bahwa ibunya adalah seorang putri kerajaan Karasuki. Rio pun terkejut. Rio diceritakan tentang masa lalu kedua orang tuanya. Keesokannya Rio pergi ke istana untuk menemui raja dan ratu yang bukan lain adalah kakek neneknya Rio. Di sana Rio menceritakan tentang masa lalunya yang kelam. Sesudah itu Rio kembali ke desa Yagumo. Di desa Yagumo Rio membantu para penduduk dengan pengetahuannya yang ia miliki. Dan Rio juga telah memutuskan untuk pergi dari desa Yagumo untuk melanjutkan petualangannya. Sebelum melanjutkan petualangannya, Rio memutuskan untuk pergi ke tempat Latifah. Di sana Rio menetap untuk beberapa bulan saja. Singkat cerita, saat pagi hari Rio terbangun bersama seorang wanita tanpa busana. Ternyata wanita itu adalah spirit yang membuat kontrak dengan Rio. Spirit itu tidak memiliki ingatan apapun tentang dirinya. Namun spirit itu tahu segalanya tentang Rio, bahkan spirit itu tahu tentang Amakawa Haruto. Karena spirit itu tidak memiliki nama, jadi Rio memberinya nama Aisyah. Setelah itu Aisyah pun dipertemukan dengan para tetua dan Dryas. Dryas adalah spirit sama seperti Aisyah. Dryas meminta Rio bertarung melawan Aisyah untuk mengetahui kemampuan Aisyah. Dan ternyata Aisyah mampu menguasai semua elemen, bahkan Aisyah mampu menyalin gaya bertarung Rio. Rio seperti bertarung dengan dirinya sendiri. Karena pertarungan mereka semakin memanas, Dryas pun memutuskan untuk menghentikan pertarungan mereka. Setelah pertarungan itu, Dryas mengajari Aisyah semua pengetahuan tentang spirit. Singkat cerita, Rio memutuskan untuk pergi menemui Celia. Sesampainya di sana, Rio mulai mencari Celia. Namun Rio tidak menemukannya. Sampai akhirnya Rio mendapatkan informasi bahwa Celia akan menikah dengan seorang bangsawan. Setelah mendapatkan banyak informasi, Rio pun pergi untuk menemui Celia. Pertemuan yang mengharukan pun terjadi.
Mereka pun mulai mengobrol. Sampai akhirnya Rio menanyakan sebuah pertanyaan ke Celia. Apakah ini pernikahan yang kau inginkan? Raut wajah Celia pun berubah. Dan Celia juga berbohong kepada Rio. Dan setelah itu Celia meminta Rio agar segera pergi. Celia tidak ingin Rio terlibat dalam masalahnya. Keesokannya acara pernikahan Celia dan bangsawan itu pun tiba. Rio hadir di acara pernikahan tersebut. Rio hadir di sana bukan untuk ikut memeriahkan acara pernikahan tersebut, melainkan untuk membuat kacau acara pernikahan dan menyandra Celia. Rio mulai bertarung dengan para prajurit sampai akhirnya Rio berhasil menyandra Celia. Rio dan Celia mulai mengobrol menggunakan telepati. Rio menanyakan lagi ke Celia apakah ia bahagia dengan keputusan yang ia ambil. Celia mulai jujur dan meminta agar Rio menculiknya. Rio yang mendengar itu langsung menculik Celia dan pergi meninggalkan ibu kota kerajaan. Namun sebelum itu Rio harus melepaskan diri dari kejaran para prajurit kerajaan. Jadi Rio menitipkan Celia ke Aisyah untuk dibawa pergi ke luar kerajaan. Setelah menitipkan Celia, Rio pun harus bertarung dengan komandan prajurit kerajaan. Rio sempat kewalahan melawannya karena Rio harus membatasi kekuatannya agar tidak ada yang terbunuh. Singkat cerita, Rio berhasil kabur dari komandan tersebut. Rio langsung menuju ke tempat Celia dan Aisyah. Sesampainya di sana, tak lama muncul cahaya dari langit. Aisyah yang terkejut langsung meminta Rio menuju ke sana untuk membantu seseorang. Sesampainya di sana, Rio mulai mencari orang yang dimaksud Aisyah. Sampai akhirnya Rio berhasil menemukannya. Ternyata orang yang dimaksud Aisyah adalah orang Jepang yang diteleportasi ke dunia tersebut. Dan salah satu orang Jepang yang diteleportasi adalah teman masa kecilnya Haruto. Tamat. Oke cuy, sekian dulu videonya. Mau lebih lengkapnya bisa tonton sendiri animenya cuy. Oke, bye bye.